Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Coba perhatikan warna bumi pada gambar ini. Kita juga dapat mengamati bentuk 3 dimensi bumi dengan aplikasi Google Earth atau menggunakan globe. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa warna biru merupakan warna yang dominan. Dari gambar tersebut, kita akan menemukan bahwa hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Berdasarkan fakta tersebut, bumi juga sering disebut planet biru. Apa sih sebenarnya warna biru itu? Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air, atau yang lebih sering disebut hidrosfer. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai hidrosfer, termasuk nanti di dalamnya akan dibahas mengenai siklus air. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air yang ada di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis, sedangkan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk kelangsungan hidupnya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Jadi, air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, atau dikenal dengan evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Nah, proses ini yang kita sebut dengan presipitasi. Tapi dalam beberapa kondisi tertentu, awan dapat turun ke bumi dalam bentuk salju loh. Ini biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Selanjutnya, air hujan yang jatuh ke bumi akan mengalami infiltrasi atau terserap oleh pori-pori tanah. Nah, dari sini air akan mengalir kembali ke laut dan proses daur ulang air akan terulang kembali. Sebenarnya, saat hujan turun, tidak semua air langsung jatuh ke tanah. Ada yang jatuhnya ke sungai, danau, atau permukaan atas tumbuhan. Intinya, air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, dengan adanya siklus air ini, jumlah air yang ada di bumi relatif sama. Lalu, mengapa ada sebagian wilayah yang mengalami kekeringan dan sebagian yang lain mengalami kebanjiran? Penyebabnya bisa dari berbagai faktor, mulai dari pengaruh iklim dan cuaca yang menyebabkan kekeringan, polusi atau pencemaran air, boros dalam menggunakan air, atau bahkan karena sanitasi yang buruk. Walaupun jumlah air di bumi tidak habis-habis, bukan berarti kita bisa serakah dalam menggunakannya. Kita semua perlu menjaga kelestarian dan ketersediaan air bersih agar masyarakat bisa sejahtera. Pertama, kita bisa memulai dari hal yang paling sederhana,
Misalnya, menggunakan air bersih dengan bijaksana atau seperlunya saja. Contohnya, tidak lupa mematikan keran air setiap habis mencuci tangan, mencuci piring, atau sehabis mandi. Lalu, ketika kamu sedang menampung air di bak, sebaiknya keran juga harus dimatikan saat airnya sudah penuh. Kita juga bisa mulai membudayakan membuang sampah di tempatnya. Dengan begitu, lingkungan dan tempat bermuara air tidak akan tercemar. Selain itu, menanam pohon atau tanaman-tanaman kecil nan cantik di sekitar rumah juga bisa membantu menjaga pasokan air yang ada di tanah. Nah, itu dia fakta seru mengenai air yang ada di bumi kita. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.